Tanda kamu dan dia saling merindukan, tapi tak pernah mengungkapkannya. Jadi benar-benar rindu. Jadi memang ada orang kalau rindu itu tidak langsung to the point. Ada yang begitu. Tapi sebenarnya rindu banget, sayang banget, cinta banget gitu loh. Nah, untuk itu cobalah lebih peka bahwasanya bukan cuman kamu yang rindu dia, dia juga sangat merindukanmu. Siapa tahu dialah jodohmu yang terbaik. Siapa tahu dialah takdirmu yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu. Oke? Nanti coba komen kalau kamu menemukan beberapa tandanya. So, ada 10 tanda kamu dan dia saling merindukan tapi tak pernah mengungkapkannya. Yang pertama, kalian itu sering saling menghubungin. Ya, hari ini kamu, besok dia. Pagi kamu, sore atau malam dia. Jadi kalian itu saling menghubungin. Baik lewat chat, baik lewat telepon, atau lewat inbox, lewat messenger di sosial media, saling menghubungin. Dan itu sering loh ya. Nah, untuk itu coba ingat-ingat, pikir-pikir, siapakah dia yang mana kamu dan dia sering saling komunikasi dan perhatian gitu loh. Ya, coba siapa kira-kira orangnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kepo sosial media masing-masing. Ya, kamu memantau sosial media dia, dia juga memantau sosial media kamu. Facebookmu, Instagrammu, TikTokmu, YouTubemu, Twittermu, semua sosial mediamu dia pantau. Ya, sama kamu juga. Kamu follow semua sosial medianya, dia juga follow sosial medianya. Dan kamu aktif like, aktif komen, aktif join ketika dia saran langsung. Begitu juga dia. Bahkan kalian sering saling scroll, ya, apa yang kalian post beberapa waktu lalu, bulan atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Menandakan memang rindu gitu loh. Orang kalau rindu pasti mencari tahu lagi apa sih dia, ngapain sih dia. Dia kan pasti cari tahu lewat sosial medianya, story WA-nya, atau apapun yang bisa untuk mencari tahu. Karena rindu loh. Nah, itu coba yang kedua, ya. Yang ketiga, perhatian. Nah, ini lebih real lagi, lebih nyata lagi. Kamu memperhatikan dia, dia juga memperhatikanmu. Kamu tanyakan gimana kesehatan, gimana keluarga, ada masalah apa yang bisa dibantu. Dan dia juga sama memperhatikanmu, memperhatikan keluargamu. Kamu ada masalah apa yang dia bisa bantu. Jadi sama-sama kalian menaruh perhatian. Karena memang kalian kedua-duanya rindu gitu loh. Nah, untuk itu coba cek atau renungkan seberapa kamu memperhatikan dia dan seberapa dia juga memperhatikanmu. Sebagai tanda kalian itu masing-masing rindu banget. Sangat rindu. Adalah satu kebahagiaan ketika kita rindu, kita memperhatikan orang yang kita rindukan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mendengarkan. Jadi kalau ada kesempatan, entah kamu curhat ke dia atau dia curhat ke kamu, itu saling mendengarkan. Kalau hari ini kamu curhat, dia dengerin baik-baik. Kalau besok dia curhat, kamu dengerin baik-baik. Tidak menghakimi, tidak merasa lebih pintar, ya. Tidak angkuh, tidak sombong, betul-betul hanya mendengarkan. Pendengar yang baik. Dan itu membuat kalian satu sama lain begitu nyaman, ya. Begitu dihargai, dihormati. Karena apa? Didengarkan. Nah, pertanyaan saya, ketika kamu curhat atau cerita, dia dengerin gak? Atau ketika dia cerita atau curhat, kamu dengerin gak? Sebagai tanda memang kalian itu saling rindu satu sama lain. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, tanda kamu dan dia saling merindukan
tapi tak pernah mengungkapkannya. Yang kelima adalah saling memprioritaskan. Kamu memprioritaskan dia, dia juga memprioritaskanmu. Buktinya, kalau kamu chat cepat dia balas, kalau kamu telepon cepat dia angkat. Sama juga, kalau dia ngechat kamu cepat kamu balas kan? Kalau dia telepon kamu cepat kamu angkat kan? Karena memang kalian saling memprioritaskan. Kamu lebih mengutamakan dia daripada nongkrong dengan teman-temanmu, lebih mengutamakan dia daripada hobimu, ya. Sama dengan dia juga, sama persis. Karena memang kalian saling merindukan, ya. Bahkan sesibuk apapun masing-masing kalian, kalau mau ketemu pasti disempat-sempatkan gitu loh. Karena memang rindu yang begitu kuat di antara kalian. Itu yang kelima. Yang keenam adalah memimpikan. Kamu memimpikan dia, dia juga memimpikanmu. Tentunya mimpinya yang baik ya, bukan yang aneh-aneh. Dan mimpi itu bukan cuma satu kali, seminggu bisa berapa kali, sebulan bahkan bisa berapa kali. Nah, kenapa bisa? Karena salah satu pemicu orang sampai bawa mimpi, itu salah satu pemicunya adalah rasa rindu. Contoh, kalau kita rindu almarhum orang tua kita, atau teman kita, atau sahabat kita, atau whatever lah, kalau kita rindu, saking rindunya kan, gak sadar kebawa mimpi. Karena memang salah satu yang menyebabkan kita mimpi, salah satunya adalah rasa rindu. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah bahasa tubuh, gestur tubuh kalian. Baik gestur tubuh kamu, baik gestur tubuh dia, menunjukkan rasa rindu. Gimana sih orang kalau rindu tiba-tiba ketemu? Waduh, disitulah bahagianya, disitulah semangatnya, disitulah antusiasnya, disitulah mukanya berseri-seri, disitulah kebahagiaan yang tidak terungkapkan. Semuanya terlihat jelas dari gestur tubuhnya, dari bahasa tubuhnya. Sama juga kamu kan, karena satu kebahagiaan ketemu, akhirnya ketemu orang yang kita cintai, yang selama ini kita rindukan. Jadi lihatlah masing-masing gestur tubuh kalian ketika ketemu. Lihatlah bahasa tubuh masing-masing. Grogi kah, nervous kah, senang kah, bahagia kah, semangat kah, berseri-seri kah mukanya, senyum lebar kah. Coba semuanya perhatikan. Sebagai tanda welcome banget ya. Bahagia banget ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, buat janji. Nah, orang pada akhirnya kalau rindu biasanya akan buat janji. Yuk ketemu yuk, kapan ada waktu. Nonton yuk, ada film baru di bioskop. Yuk jalan-jalan yuk, ayo dinner yuk, ada kafe, ada restoran yang baru buka. Yuk coba yuk ke sana yuk. Buat janji. Ya, dan ketika itu disampaikan, kalian berdua sama-sama merespon dengan sangat baik. Karena memang sama-sama rindu gitu loh. Jadi ada keinginan untuk berjumpa sehingga buat janji. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, tanda kamu dan dia saling merindukan tapi tak pernah mengungkapkannya. Maka yang kesembilan adalah mengingat-ingat kenangan bersama. Jadi entah kamu ataupun dia saling mengingatkan, dulu kita awal-awal ketemu begini-begini ya. Dulu kita ini ya, si itu ya, segala macam ya. Wah, asik banget ya. Iya ya, ini ya, segala macam. Jadi saling mengingatkan satu sama lain tentang kenangan-kenangan di masa lalu. Karena memang rasa rindu yang begitu kuat, akhirnya ketemu, akhirnya komunikasi, sehingga mengingat kenangan-kenangan yang indah yang dulu. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, ini biasanya terjadi. Sedikit ada rasa cemburu. Itu pasti. Bayangin kita rindu someone, terus kemudian kita perhatikan someone ini akrab dengan orang, entah itu temannya, entah itu apa, pasti ada sedikit rasa cemburu.
Sama juga dia melihat kita akrab dengan ini, padahal itu teman kita, teman baik. Tapi dia cemburu. Sah-sah saja, karena dia sayang, karena rindu. Sama seperti kamu, karena kamu sayang, karena kamu rindu, sedikit banyak ada rasa cemburu itu. Ya, jadi coba cek dari 10 tanda ini, yang mana yang kamu dapatin menunjukkan kamu dan dia sama-sama saling rindu. Coba komen ya. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.